Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liziana Henry. Saya adalah mahasiswa PPG di LPTK Universitas Negeri Padang dengan jurusan Bimbingan dan Konseling NIM 253198886 di Rombel 003. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan suatu simulasi layanan konseling individual responsif yang mana ditujukan untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu praktikum konseling individual. Simulasi layanan konseling individual responsif ini terkait dalam bidang pribadi dan juga sosial. Ada pula kasus yang saya tangani ini ialah seorang konseli yang mana namanya akan saya samarkan menjadi RDM yang mengalami tekanan psikologis, cemas, dan sulit berkonsentrasi kuliah dikarenakan konflik dengan keluarganya pasca keputusan kawin lari, yang mana tidak mendapatkan restu dari orang tuanya. Untuk membantu pengentasan masalah konseling tersebut, saya di sini menggunakan pendekatan Gestalt dengan teknik kursi kosong. Teknik yang saya gunakan ini bertujuan membantu konseli mengentaskan permasalahannya dengan mengungkapkan emosi yang terpendam, serta memahami sudut dari orang tuanya. Pada topik kawin lari dan tidak direstui oleh orang tuanya ini, dengan pendekatan Gestalt dan dengan teknik kursi kosong, saya akan memberikan beberapa materi kepada konseli saya dengan memahami konflik akibat kawin lari dan tidak direstui orang tuanya tersebut, dengan menjelaskan apa itu kawin lari, alasan mengapa orang tua tidak merestui, serta dampak tidak direstui dari orang tua dan juga refleksi dirinya. Yang mana kawin lari tersebut merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan tanpa persetujuan atas sepengetahuan orang tua dan keluarganya. Alasan konseli tidak direstui ini karena konseli yang masih belum cukup umur dan juga kondisi ekonomi yang stabil serta pendidikan yang belum selesai. Dampaknya itu ada 3, yaitu emosional, sosial, dan akademik. Adapun refleksi diri yang akan saya berikan kepada konseli ialah apa yang paling membuat konseli merasa sedih dalam situasi ini dan apa yang sebenarnya diharapkan oleh orang tua konseli, serta mengenali dan mengelola emosi konseli yang belum tersampaikan, dengan menjelaskan apa itu emosi, pentingnya mengungkapkan perasaan, cara mengelola emosi dan juga perasaan. Adapun teknik kosong yang digunakan untuk menyelesaikan konflik ialah dengan tujuan mengungkapkan perasaan yang terpendam, menyampaikan hal-hal yang belum tersampaikan, memahami sudut pandang orang tua, serta mengurangi rasa marah dengan pencapaian penerimaan diri. Adapun pentingnya kembali membangun hubungan dengan orang tua dengan cara langkah-langkah rekonsiliasi seperti mengakui kesalahan, membuka komunikasi, mendengarkan orang tua, menunjukkan tanggung jawab, dan juga bersabar. Ada pula di akhir saya memberikan lembar evaluasi proses kepada konseli, apakah konseling yang dilakukan sudah sangat memuaskan atau kurang memuaskan, serta memberikan lembar evaluasi hasil dengan beberapa pertanyaan dengan dijawab oleh respon yang diterima oleh konseli tersebut.
kegiatan seperti yang kita lakukan, Ibu sebagai konselor atau sebagai pendengar, dan juga Ananda sebagai konseling yang menceritakan apa saja permasalahan Ananda. Di sini kegiatan konseling ini bersifat rahasia, yang mana apa saja yang kita bicarakan pada saat ini, apa saja kegiatan kita, baik itu rahasia atau permasalahan yang Ananda alami, akan menjadi rahasia kita berdua yang ada di ruangan ini. Jadi Ananda tidak perlu takut untuk menjelaskan apa yang menjadi beban Ananda, apa yang Ananda pikirkan. Ananda tidak perlu takut karena untuk kegiatan ini tersebar keluar, karena seperti yang dijelaskan di mana konseling ini memiliki azas kerahasiaan. Jadi di dalam azas kerahasiaan itu, Ibu berharap Ananda mau dengan sukarela menjelaskan apa saja yang membuat Anda kepikiran, apa saja beban Ananda, dan juga apa saja menjadi permasalahan yang Ananda rasakan pada saat sekarang ini. Apa bisa dimengerti? Ya, bisa mengerti, Ibu. Di sini Ibu mau menanyakan lagi, apakah Ananda nantinya mau atau ada rasa takut Ananda lagi seandainya ketika kita melakukan sesi konseling ini? Kalau untuk rasa takutnya enggak, Bu, karena kan sesuai yang Ibu bilang tadi, kalau kita di sesi konseling ini ada azas kerahasiaan, di mana kita permasalahan saya juga tidak akan disebarluaskan kepada siapapun, ya kan, Bu? Iya. Berarti Ananda sudah paham dan mau bersukarela atau siap mengikuti konseling ini? Iya, siap, Bu. Baik. Sebelumnya dari tadi pas Ananda masuk ke ruangan, Ibu merasa Ananda memiliki suatu beban yang Ananda pikirkan sehingga Ananda sedikit tampak lesu. Apakah benar? Iya, Bu, saya tuh akhir-akhir ini tuh kayak banyak pikiran yang kayak apa namanya, susah tidur, kayak berat aja lah masalah saya akhir-akhir ini, Bu. Terus saya juga sekarang tuh susah makan, terus itu kayak tiba-tiba saya kebangun tengah malam. Pokoknya saya tuh kayak gelisah gitu, Bu, terhadap masalah yang saya hadapi itu, Bu. Oke, di sini Ibu mau bertanya, dari apa yang Ananda rasakan, pasti ada kan alasan hal tersebut terjadi pada diri Anda. Di sini Ananda mau tidak menceritakan apa yang menjadi titik dasar dari permasalahan tersebut? Oke, Bu. Sebenarnya Di sini Ibu mau nanya kepada Anda, apa yang membuat Ananda untuk datang ke sesi konseling ini? Oke, Bu, jadi saya tuh kayak bingung gitu, Bu. Setelah saya kawin lari, hubungan saya dengan orang tua menjadi sangat buruk, Bu. Mereka marah dan tidak mau berbicara dengan saya. Oke, berarti hubungan dengan keluarga Ananda kurang baik ya. Dan hari ini Ibu mau Ananda mencoba untuk memahami apa saja yang menjadi atau yang sedang Ananda rasakan pada saat ini, yang ada pada dalam diri Ananda. Apakah Ananda mau menjelaskannya? Baik, Bu. Baik, di sini Ibu mau menanya karena tadi Ananda menjelaskan bahwa hubungan dengan keluarga baik sejak Ananda kawin lari. Apakah benar? Benar, Bu. Boleh tidak Ananda menceritakan penyebab tersebut, apa yang Anda rasakan tersebut? Saya merasakan sedih, Bu. Sedih itu dalam konteks seperti apa yang Anda rasakan? Dada saya tuh kayak terasa sesak, Bu. Ya, lanjut. Kalau orang tua saya tuh kayak dia tuh kayak ingin bilang kalau saya tuh sebenarnya tidak ingin menyakiti. Baik, setelah Nanda menceritakan tentang orang tua Nanda tadi, apa sih yang Anda rasakan pada saat sekarang? Saya merasa sedih, Bu. Coba Anda fokus pada rasa sedih itu. Sedih seperti apa yang Anda rasakan? Kayak dada saya tuh terasa sesak gitu, Bu. Ya, tetaplah bersama dengan perasaan itu untuk beberapa saat ini. Coba Anda rasakan lagi sesak itu seperti apa. Jika rasa sesak itu bisa berbicara, menurut Anda apa yang rasa sesak itu katakan? Dia ingin bilang kalau saya
Ananda mengingat peristiwa kawin lari yang Anda lakukan itu, apa yang muncul dari pikiran Ananda? Saya kayak merasa bersalah gitu, Bu. Katakan kalimat itu dalam bentuk saya. Saya merasa bersalah Ibu. Oke. Ulangi sekali lagi dan perhatikan perasaan Ananda saat mengatakannya. Saya merasa bersalah karena telah mengecewakan kedua orang tua saya, Ibu. Apa yang Ananda rasakan ketika mengucapkan kalimat tersebut? Saya kayak ingin menangis gitu, Ibu. Iya, tidak apa-apa. Berikan ruang untuk perasaan Anda tersebut. Sesak, Ibu. Iya. Sakit, Ibu. Sakit banget rasanya, Bu. Kayak saya tuh nggak bisa, kayak sesak dan saya, Bu. Kayak Iya. saya tuh nggak kuat, Ibu. Apa sih alasan utama Ananda memutuskan untuk kawin lari tersebut? Karena orang tua saya tuh tidak merestui hubungan saya dengan pasangan saya, Ibu. Dari hal tersebut, apa yang ingin Ananda lakukan? Atau Saya ingin bersama orang yang saya cintai itu, Bu. jika Ananda ingin bersama dengan pasangan Anda yang Ananda cintai, apa yang Ananda bisa berikan kepada orang tua Ananda? Saya ingin mereka tuh memahami saya, Bu. Apakah menurut Ananda kebutuhan itu bisa tersampaikan kepada mereka? Belum saya rasa, Bu. Maju. Aku suka salah ya. Mungkin dulu nggak bikin Apa yang Indonesia menghalangimu? itu. Apa yang menghalangimu? Belum yang atasnya. Jadi atasnya. Sini mana? Ada skip bawah. Bawah. Sweat bawah. Bawah. Yang oke. Oke Nanda, apa yang menjadi penghalang Ananda untuk menyampaikan hal tersebut? Saya takut mereka marah. Saya takut mereka tuh emosi ketika saya menyampaikan itu, Bu. Oke Nanda, Belum. Kalian kursi kosong dulu. kata-kata kursi Leo, silakan. Siap-siap lah, tawa-tawa kan nyaman bener lagi. Kenapa songong, Kak? Gimana nanti? Nah, Oke Nanda, di sini ibu mau. Oke Nanda, di sini ibu mau melakukan suatu konseling teknik kosong bersama Ananda. Di sini ibu menyediakan sebuah kursi kosong, yang mana ibu mau Ananda membayangkan di kursi ini duduk orang tua Ananda, yaitu ibu Ananda. Sebelumnya ibu mau Ananda menutup mata Ananda terlebih dahulu. Bayangkan kalau di depan Ananda yang duduk sekarang ini ialah orang tua Ananda. Coba Ananda bayangkan bagaimana perasaan dia ketika duduk di depan Ananda. Ananda boleh menarik napas secara pelan, lalu hembuskan. Dan silakan buka mata Ananda. Anggap saja di depan ini, di kursi ini ialah duduk seorang orang tua Ananda. Di sini ibu mau Ananda menyampaikan kepada orang tua Ananda tersebut hal apa yang menjadi beban Ananda yang masih ada dalam hati Ananda yang belum pernah Ananda sampaikan. baik, Bu. Bu, maafkan saya, Bu. Saya tahu Ibu kecewa. Lanjutkan. Saya tidak bermaksud membuat Ibu malu. Saya hanya ingin merasa saya hanya merasa tidak didengar. Oke, katakan lagi seolah ibu Ananda berada di depan Ananda. Bu, saya ingin Ibu mendengarkan alasan saya. Saya ingin Ibu mengerti perasaan saya. Baik, dari yang Ananda katakan tadi, seperti apa perasaan yang Ananda rasakan pada saat sekarang ini? Sedih, Bu, tapi saya lega. Oke, di sini ibu mau Ananda yang berpindah ke kursi kosong ini. Baik. Silakan Ananda. Terima kasih, Ibu. Ini kami sampai di rumah. Enggak ditukar. Tidak ada yang atas. Bawa.
Ananda membayangkan orang tua Ananda. Di sini Ananda, ibu mau Ananda berperan sebagai orang tua Ananda. Respon seperti apa yang ingin Ananda dapatkan dari orang tua Ananda? Bisa Ananda pahami? Bisa. Oke, ibu mau Ananda sebagai orang tua memberikan respon yang seharusnya yang benar-benar Ananda inginkan. Mungkin kalau kata saya orang tua saya tuh dia akan bilang, nak, ibu marah karena ibu takut kamu tuh salah langkah dan ibu ingin melindungi kamu. Oke, bagus. Di sini ibu mau Ananda kembali ke kursi Ananda. Baik, Bu. Oke, sekarang setelah Ananda mendapatkan jawaban yang benar Ananda inginkan dari orang tua Ananda dan Ananda kembali ke kursi Ananda tadi. Setelah mendengar pernyataan dari orang tua tadi, perasaan seperti apa yang Ananda alami, rasakan pada saat sekarang ini? Saya baru sadar mungkin ibu sebenarnya khawatir. Jadi apa yang muncul dari diri Ananda sekarang? Saya merasa lebih memahami ibu saat ini, Bu. Oke, apakah menurut Ananda ada hal yang belum selesai antara Ananda dengan orang tua Ananda tersebut? Saya belum pernah meminta maaf secara langsung, Bu. Jadi Ananda belum pernah meminta maaf secara langsung setelah kejadian itu. Iya, Bu. Saya takut ditolak, Bu. Berarti Ananda mau melakukannya. Iya, saya mau, Bu. Oke. Saat ini apa yang dasar kuat dalam diri Ananda? Rasa takut seperti apa atau keinginan memperbaiki hubungan seperti apa? Saya tuh emang ingin, keinginan saya tuh emang intinya tuh ingin memperbaiki hubungan itu, Bu. Bagaimana Ananda mengetahui itu? Karena saya tahu, karena saya selalu memikirkan kedua orang tua saya itu, Bu. Oke. Dalam teori yang tadi Ibu berikan kepada Ananda, mari kita belajar, baik itu Ibu sendiri maupun Ananda, kita belajar bahwasanya untuk bertanggung jawab atas pilihan kita. Menurut Ananda, bagian mana sih yang menjadi tanggung jawab Ananda? Saya bertanggung jawab atas keputusan kawin lari yang saya ambil itu. Oke. Dan apa yang bisa Ananda lakukan pada saat sekarang ini? Saya ingin minta maaf dan berbicara baik-baik dengan kedua orang tua saya, Bu. Dari hal itu, apakah itu keputusan Ananda sendiri ataupun yang lain? Iya, Bu, keputusan saya sendiri. Berarti inti yang dari Ananda ceritakan tadi, Ananda ingin meminta maaf secara langsung pada orang tua Ananda, apakah benar? Betul. Oke. Hari ini setelah konsultasi konseling ini, apa sih yang membuat Ananda sadar dari pembahasan permasalahan Ananda tadi? Saya sadar, Bu, bahwa saya masih sangat menyayangi kedua orang tua saya dan saya belum menyelesaikan masalah dengan kedua orang tua saya tersebut, Bu. Dari itu permasalahan tadi, apa sih yang menjadi pelajaran yang bisa Ananda peroleh? Saya harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang saya ambil dan berusaha memperbaiki hubungan saya dengan kedua orang tua saya, Bu. Langkah-langkah apa saja yang bisa Ananda lakukan pada sesi itu? Saya akan mencoba menghubungi kedua orang tua saya dan meminta waktu untuk berbicara kepada mereka, Bu. Ketika meminta waktu untuk berbicara itu, seberapa yakin sih Ananda untuk melakukannya? Saya yakin sekitar 8-10 lah, Bu. Saya yakin. Apa yang membuat nilai Anda yakin itu cuma 8 dan bukan 4? Karena saya benar-benar ingin memperbaiki keadaan ini, Bu. Oke, di sini saya menghargai keberanian Ananda hari ini. Di sini saya selalu konselor sangat berterima kasih kepada Ananda karena sudah mau terbuka dan juga mau mengeksplorasikan apa saja
perasaan Ananda atau apa yang Ananda rasakan dan alami dengan jujur. Iya Bu, terima kasih juga ya Bu sudah mau membantu saya dalam mengatasi permasalahan ini Bu. Oke, karena sesi konseling kita sudah selesai dan sepertinya sebelumnya Ibu mau nanya, apakah masih ada solusi yang rasanya ingin Ananda dapatkan setelah konseling ini? Sepertinya sudah cukup Ibu, saya sudah merasa lega dan saya tahu apa yang harus saya lakukan. Berarti Ananda tahu apa tindak lanjut Ananda bisa Ananda lakukan ke depannya? Sudah tahu Bu, apa yang harus saya lakukan sudah tahu Bu. Oke, dari sesi konseling ini Ibu sebagai konselor ingin tahu bagaimana sih kesan Ananda, kesan dan pesan Ananda selama kita melakukan sesi konseling ini. Oke Bu, selama konseling ini saya merasa jauh lebih lega, saya juga dapat didengar permasalahan saya sama Ibu, saya juga dapat solusi apa yang harus saya lakukan, dan apa yang saya rasakan itu saya merasa lega terhadap permasalahan yang selama ini membuat saya mengganggu pikiran saya. Itu yang saya rasakan. Oke, berarti di sini bisa didapatkan tindak lanjut untuk kegiatan selanjutnya. Yang mana Ibu juga berharap Ananda mau benar-benar melakukan komitmen yang Ananda bilang tadi, yaitu dengan meminta maaf secara langsung atau hal yang lainnya yang bisa Ananda lakukan untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua. Apakah bisa dilakukan untuk sesi konseling selanjutnya? Bisa. Baik, untuk sesi konselingnya tersebut Ibu akan tanya lagi seperti apa komitmen Ananda atau tindak lanjut apakah benar Ananda lakukan. Baik Bu. Baik, karena sepertinya Ananda juga sudah mau dan sebelumnya Ibu berterima kasih karena Ananda sudah mau dengan jujur mengekspresikan atau menceritakan semua permasalahan yang Ananda alami. Ananda tidak ragu-ragu untuk menceritakannya. Dan juga Ibu berterima kasih karena Ananda juga dalam kegiatan ini kita berjalan dengan lancar, di mana kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ananda alami. Untuk kedepannya Ibu harap sesi konseling selanjutnya bisa berjalan lebih baik lagi. Ibu ucapkan terima kasih, sampai jumpa untuk sesi konseling berikutnya. Oke Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Adapun kesimpulan dari proses dan kasus konseli ini ialah kondisi konseli RDM. Konseli mengalami tekanan psikologis berat, rasa bersalah, cemas, dan penurunan konsentrasi akademik akibat konflik keluarga setelah mengambil keputusan kawin lari tanpa direstui oleh orang tua. Akar masalahnya ialah berdasarkan perspektif Gestalt tersebut, keluhan RDM bersumber dari emosi negatif, yaitu sedih, marah, dan kecewa yang dipendam dan konflik batin yang belum terselesaikan dengan orang tuanya. Ada pula hasil akhir yang akan dicapai ialah evaluasi hasil. Setelah mengikuti proses konseling melalui tahapan ABC, perubahan yang terjadi pada konseling meliputi 3 aspek utama. Yang pertama ialah pemahaman. Konseling berhasil meningkatkan kesadaran diri, memahami dampak dari hasil keputusan yang telah diambil, serta menyadari alasan dibalik penolakan orang tuanya. Yang kedua ialah kenyamanan emosional. Konseling merasa jauh lebih lega karena beban emosional yang selama ini dipendam telah berhasil diungkapkan, sehingga kondisi emosinya menjadi lebih stabil. Dan juga tindakan. Konseling menunjukkan tanggung jawab untuk mengelola emosi serta berkomitmen positif dengan menyusun rencana konkret atau kontrak perilaku di akhir untuk mengelola emosi dan membangun kembali komunikasi yang sehat guna memulihkan hubungan dengan keluarga. Melalui konseling Gestalt ini, hubungan keluarga yang sempat renggang tersebut tidak serta-merta langsung pulih, melainkan menjadi langkah awal yang krusial bagi konseling untuk melakukan rekonsiliasi secara bertahap.